Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 94. Kemudian ketika Arya kembali ke Pendapa, didengarnya Raditya berkata, "Anak Mas Mahesa Jenar. Kalau anak Mas tidak keberatan, biarlah mayat umbaran ini aku bawa ke Pudak Pungkuran." Mahesa Jenar mengangkat dahinya. Sambil mengangguk-angguk kecil ia bertanya, "Kenapa mesti dibawa ke Pudak Pungkuran? Kami di sini pun akan bersedia melaksanakan penguburannya seperti yang Paman kehendaki." "Anak Mas," sahut Raditya, "umbaran adalah saudara seperguruanku. Akulah yang mempunyai kewajiban atas segala-galanya. Meskipun ia terbunuh oleh tanganku, namun biarlah aku dapat menunjukkan kuburnya seandainya pada suatu saat guru datang bertanya kepadaku, di mana umbaran. Sebab sesaat nanti, guru pasti sudah mendengar berita tentang kematian Pasingsingan. Dan guru pasti akan mencari aku untuk menanyakannya. Sebab Pasingsingan itu terbunuh oleh Pasingsingan pula." "Kalau demikian," jawab Mahesa Jenar, "terserahlah kepada Paman." "Terima kasih anak Mas," jawab Raditya, "mudah-mudahan dengan lenyapnya umbaran, noda-noda yang melekat pada perguruan Pasingsingan akan tidak bertambah lagi." "Paman," jawab Mahesa Jenar, "setiap orang akan mengetahui bahwa bukan Pasingsingan sepuhlah yang bersalah, juga bukan Pasingsingan yang lain yang bersalah, tetapi umbaran, manusia yang bernama umbaran itulah yang berdosa. Dan ia telah menerima hukumannya." Kembali mereka berdiam diri. Sesaat kemudian kembali Mahesa Jenar minta agar Arya Salaka menyediakan beberapa orang dan engkerak yang akan mengantar Raditya dan Anggara kembali ke Pudak Pungkuran dengan membawa mayat umbaran. Ketika matahari memanjat kaki langit sepenggala, maka Raditya dan Anggara itu segera minta diri, katanya, "Anak Mas, barangkali masih ada pekerjaan lain yang harus anak Mas kerjakan. Pekerjaan yang lebih penting daripada menemui aku di sini. Karena itu, aku minta diri, kembali ke Pudak Pungkuran dengan mayat umbaran." Raditya dan Anggara tak dapat dicegah lagi. Karena itu segera mereka pun berangkat beserta beberapa orang yang menyertainya mengusung umbaran. "Lain kali aku datang lagi," kata Raditya, "dalam kesempatan yang lebih baik. Syukurlah kalau aku nanti berkesempatan bertemu dengan eyangnya Arya Salaka, Ki Ageng Soradipayana. Tetapi orang tua itu pasti tak akan mengenal aku, sebab yang dikenalnya adalah topeng kasar yang jelek itu." "Baiklah Eyang," sahut Arya Salaka, "aku akan sampaikan kepada Eyang Soradipayana bahwa seseorang yang tak dikenal akan menemuinya." Kemudian berjalanlah iring-iringan itu meninggalkan Banyu Biru, berjalan menyusur jalan-jalan kota, ke arah timur. Mahesa Jenar, Kebokanigara, Arya Salaka dan orang-orang lain mengantar mereka sampai beberapa langkah keluar alun-alun Banyu Biru. Ketika iring-iringan itu telah hilang di kelokan jalan, maka mereka kembali ke Pendapa duduk melingkar di atas tikar pandan. Mantingan menceritakan apa yang dilihatnya, sejak awal sampai akhir. Sejak ia melihat daun yang bergoyang-goyang, muncullah Wadas Gunung, Lawa Ijo dan Jakasoka. Kemudian Pasingsingan dan Surasarunggi. Disusul dengan hadirnya dua orang yang menyerupai Pasingsingan pula. Mahesa Jenar, Kebokanigara dan Arya Salaka mendengarkan cerita itu dengan hati yang berdebar-debar. Akhirnya mereka mengucap syukur bahwa Tuhan telah berkenan menyelamatkan orang-orang yang berada di Pendapa itu. Sehari itu mereka beristirahat di Banyu Biru. Mereka tidak perlu mencemaskan nasib Pangrantunan. Di sana masih ada Ki Ageng Soradipayana, Ki Ageng Pandan Alas, Titis Anganten dan laskar yang masih cukup kuat. Nanti apabila matahari telah condong dan panas sudah tidak terasa membakar tubuh mereka di perjalanan, mereka baru akan berangkat ke Pangrantunan. Sehari itu, baik Arya Salaka, Rara Wilis maupun Endang Widuri seakan-akan masih dibayangi oleh bahaya-bahaya yang selalu mengancam mereka. Sebaliknya Kebokanigara dan Mahesa Jenar pun merasa bahwa mereka tidak sampai hati untuk melepaskan mereka yang masih dibayangi oleh kecemasan itu duduk sendiri dengan gelisah. Widuri, seperti anak-anak yang takut ditinggal pergi oleh ayahnya, selalu mengikutinya kemana ayahnya pergi. Kebokanigara menjadi geli karenanya, meskipun ia dapat merasakan betapa pengaruh keadaan semalam telah sedemikian dalam membekas di dalam dada anaknya itu. Karena itu sambil tertawa ia berkata, "Widuri, kenapa kau membayangi aku terus-menerus? Apakah aku menjanjikan sesuatu kepadamu?" "Ah!" Widuri mengeluh. Ia sadar bahwa ia masih terpengaruh oleh kecemasan yang mencengkam seluruh jiwanya semalam.
Apakah kau kira aku menyembunyikan kain sutera berwarna hijau seperti yang kau impi-impikan? Tanya ayahnya pula. Ah! Kembali Widuri berdesis. Tetapi sebagai anak yang manja justru ia berkata, tentu. Tentu ayah menyembunyikan kain sutera berwarna hijau. Bukankah ayah sanggup membelikan buat aku? Janji ayah telah lebih setahun yang lalu. Kebo Kanigara tertawa. Mereka hanya bergurau, sebab Widuri pun sadar bahwa ayahnya tidak akan mampu membeli kain sutera berwarna hijau yang mahal. Namun di ruang itu, Arya Salaka mendengar kelakar itu. Tiba-tiba saja merayap di dalam hatinya suatu janji, apabila nanti ia dapat menggarap sawah dan tegalannya di Banyu Biru seperti masa-masa lampau, maka hasilnya pasti cukup untuk membeli kain sutera berwarna hijau. Meskipun ia tidak tahu, apakah Widuri akan menerimanya, seandainya ia nanti memberikannya. Gila, hatinya membantah sendiri, kenapa aku ribut-ribut tentang kain sutera berwarna hijau? Bukankah sekarang kita sedang menghadapi saat-saat terakhir yang menentukan? Apa salahnya? Jauh di dalam hatinya terdengar suara lain. Arya menggeleng-gelengkan kepalanya, mengusir perasaan yang berdebat di dalam hatinya. Kemudian untuk melenyapkan perasaan itu ia berkata kepada gurunya yang duduk di hadapannya, Paman, siapakah sebenarnya dua orang yang berpakaian mirip dengan Pasingsingan itu? Agaknya Paman telah mengenal mereka dengan baik. Mahesa Jenar mengangguk-angguk. Ya, aku telah mengenal mereka, jawab Mahesa Jenar. Mereka adalah saudara-saudara seperguruan Pasingsingan, Guru Lawa Ijo, yang sebenarnya bernama Umbaran. Seterusnya Mahesa Jenar menceritakan beberapa hal mengenai Raditya dan Anggara. Widuri yang mendengar segera berlari-lari ikut serta mendengarkan cerita itu. Di samping Mantingan, Wirasaba, Wanamerta dan Sendang Parapat. Kanigara pun kemudian duduk bersama mereka. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, desis Arya Salaka, mereka berhasil mengalahkan dan bahkan membunuh Surasarunggi dan Pasingsingan. Ya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa, yang selama ini tekun mendalami ilmunya. Namun mereka menyembunyikan diri mereka di antara para petani miskin di Pudak Pungkuran, ketika mereka merasa bahwa mereka telah berbuat suatu kesalahan. Arya Salaka mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi dalam hatinya ia sedang sibuk menjajaki kedua orang yang bernama Raditya dan Anggara itu dengan gurunya. Gurunya pun dahulu tak dapat dikalahkan oleh Pasingsingan di Gedong Sangat, dan kemudian ternyata gurunya berhasil membunuh Simarodra. Juga Kebo Kanigara berhasil membunuh Nagapasa. Dengan demikian Arya Salaka mendapat kesimpulan bahwa setidak-tidaknya gurunya memiliki ilmu setingkat dengan Raditya dan Anggara. Memang sebenarnya lah demikian. Namun Arya belum mendengar bahwa Kebo Kanigara dan Mahesa Jenar benar-benar pernah mencoba menjajaki ilmu kedua orang itu. Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara pernah bertempur melawan Raditya dan Anggara pada saat mereka mencoba untuk menemukan jawaban tentang Pasingsingan sepuh di Pudak Pungkuran. Pada saat itu ternyata bahwa mereka terpaksa memuji ketangguhan masing-masing. Demikianlah mereka sehari-hari itu beristirahat di Banyu Biru. Ketika matahari sudah semakin rendah, maka Mahesa Jenar, Kebo Kanigara dan Arya Salaka pun mempersiapkan diri untuk kembali ke Pangrantunan. Namun mereka kini sudah tidak gelisah lagi, sebab mereka sudah yakin bahwa golongan hitam akan dapat mereka hancurkan. Tetapi kali ini Widuri tidak mau ditinggalkan oleh ayahnya. Bukan karena ia takut, tetapi anak itu benar-benar ingin melihat apa yang terjadi di Pangrantunan. Kali ini Kebo Kanigara tak dapat menolaknya. Widuri terpaksa ikut serta dalam rombongan itu. Karena kemudian Rara Wilis tak mempunyai kawan lagi apabila ia tinggal di Banyu Biru, ia pun memutuskan untuk ikut serta di dalam rombongan, apalagi ketika ia tahu bahwa Ki Ageng Pandan Alas berada di Pangrantunan. Dengan demikian ia akan dapat melepaskan rindunya kepada satu-satunya keluarga yang masih ada. Hanya Mantingan, Wirasaba dan Wanamerta beserta Sendang Parapat yang terpaksa tinggal di Banyu Biru. Mereka mendapat pesan, apabila ada kekalutan supaya langsung memberitahukan ke Pangrantunan atau Pamingit. Mahesa Jenar menduga bahwa Jakasoka tak akan datang kembali ke Banyu Biru sebab ia sudah tak memiliki kekuatan lagi. Gurunya sudah meninggal dan laskarnya pun tak akan mencukupi. Sedang Bugel Kaliki adalah seorang yang berdiri sendiri. Seorang diri, tanpa laskar dan tanpa pengikut. Menurut perhitungan Mahesa Jenar, orang itu pun tak akan datang. Agaknya orang bongkok dari lembah Gunung Cerme itu telah kehilangan nafsunya untuk mencari naga sasra dan sabuk inten.
Atau barangkali justru mempunyai perhitungan lain. Dibiarkannya kawan-kawannya atau lawan-lawannya binasa. Kemudian ia akan dengan leluasa berbuat sendiri, menemukan Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten. Sementara itu golongan hitam telah kehilangan pemimpin-pemimpin mereka. Kalau Bugel Kaliki itu datang kemari, kata Mahesa Jenar kemudian, jangan layani. Biarlah ia berbuat sesuatu. Ia hanya memerlukan Nagasasra dan Sabuk Inten. Dahulu ia pun pernah mengaduk rumah ini, namun ia tidak menemukan apa-apa. Mantingan mendengarkan pesan Mahesa Jenar dengan baik. Demikian juga Wirasaba, Wanamerta dan Sendang Parapat. Namun dengan demikian terbayang juga di dalam hati mereka bahwa cahaya yang cerah telah mulai memancar di atas tanah perdikan Banyu Biru. Awan yang telah perlahan-lahan hanyut dibawa oleh angin yang berhembus tak henti-hentinya. Mantingan jadi teringat pada cerita-cerita pewayangan yang sering dibawakannya apabila ia sedang duduk bersila di belakang layar putih. Bahwa betapapun kejahatan itu berkuasa, namun akhirnya kebenaranlah yang akan menang. Sebab kebenaran adalah pancaran dari kehendak yang maha kuasa. Ketika semua sudah siap, maka segera mereka naik ke punggung kuda. Wilis pun kini telah biasa naik kuda, sedang Widuri karena kenakalannya, ia tidak kalah tangkasnya dengan setiap laki-laki. Ia berani berbuat hal-hal yang aneh-aneh di atas punggung kuda. Bahkan kadang-kadang sampai gerak-gerak yang berbahaya. Tetapi ia tertawa saja apabila ayahnya memperingatkannya. Demikianlah maka setelah sekali lagi mereka mohon diri kepada tetua tanah perdikan Banyu Biru, Ki Wanamerta beserta Mantingan, Wirasaba dan Sendang Parapat, bergeraklah kuda-kuda itu meninggalkan halaman. Tetapi ketika Arya Salaka hampir sampai di muka regol, tiba-tiba ia menarik kekang kudanya, sehingga kuda itu pun berhenti. Ada apa Arya? Tanya gurunya, dan semua mata pun memandang ke arahnya. Pisau, jawab Arya sambil menunjuk ke pohon sawo yang tumbuh di samping regol. Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara menarik nafas. Dua bilah pisau menancap di pohon itu. Kedua-duanya berwarna kuning kemilau. Kiai Suluh, desis Mahesa Jenar, ambillah Arya. Arya segera meloncat turun dari kudanya. Dengan cekatan, ia memanjat pohon sawo itu beberapa depa. Kemudian diambilnya kedua-duanya. Kedua pisau itu benar-benar mirip satu sama lain, sehingga Arya tak mampu membedakannya. Adakah Kiai Suluh itu lebih dari satu? Tanya Arya. Mahesa Jenar menggeleng-gelengkan kepalanya. Entahlah, jawabnya. Cobalah Arya, pinta Kebo Kanigara. Arya segera menyerahkan kedua pisau belati itu. Mantingan pun kemudian berdiri pula di samping Kebo Kanigara. Sebagai seorang dalang banyaklah diketahuinya mengenai batu-batuan dan biji-biji besi. Ia senang mempelajarinya. Juga perasaannya yang lembut, dengan mudahnya dapat menangkap setiap getaran yang memancar dari besi-besi aji. Kanigara pun agaknya memiliki pengetahuan yang serupa, sehingga akhirnya ia berkata, inilah yang asli. Mantingan mengangguk. Kakang benar. Aku juga menyangka demikian. Sedang yang lain adalah keturunannya, meskipun keturunannya itu pun memiliki kekuatan-kekuatan yang mirip dengan aslinya. Kiai Suluh adalah pusaka yang mempunyai daya kekuatan yang luar biasa. Kanigara meneruskan, pengaruhnya atas ketabahan hati serta keberanian dapat diandalkan. Sayang, pengaruh itu pada Umbaran mendapat arah yang salah. Aku kagum akan ketabahan hati serta keberanian Umbaran, namun aku menyesalkan atas tujuan yang akan dicapainya. Tak seorang pun yang menyahut. Semua membenarkan kata-kata itu, Umbaran telah menyalahgunakan kekuatan yang tersimpan di dalam pusaka pasing-singan itu. Mahesa Jenar, kata Kebo Kanigara, siapakah yang berhak menerima pisau-pisau ini? Paman Radite dan Anggara, jawab Mahesa Jenar. Mereka tak memerlukan lagi, sahut Kebo Kanigara, ternyata mereka membiarkan kedua pusaka ini berada di halaman Banyu Biru. Bukankah maksudnya untuk menyerahkan pusaka-pusaka ini kepada penguasa Banyu Biru? Mudah-mudahan, jawab Mahesa Jenar. Setidak-tidaknya pusaka-pusaka itu dapat dipinjam. Apabila nanti diperlukan, biarlah keduanya dikembalikan. Baiklah, kata Kebo Kanigara, agaknya Arya Salaka yang wajib menyimpannya. Mahesa Jenar menatap wajah Arya Salaka yang berdiri dua langkah di muka Kebo Kanigara. Wajah yang merah kehitam-hitaman dibakar oleh terik matahari di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah sawah dan tegalan, di hutan dan di lautan.
Namun dari wajah yang kasar itu memancar ketulusan serta kejujuran dan penderitaan murni. Anak yang hidup di tengah-tengah badai kesulitan dan penderitaan itu benar-benar memiliki kesederhanaan berpikir, meskipun otaknya cukup cerdas. Mendengar perkataan Kebokanigara itu Mahesa Jenar ikut bergembira, segembira Arya Salaka sendiri. Pusaka semacam itu adalah pusaka yang sulit dicari. Kini Arya akan menerimanya, meskipun belum pasti bahwa pusaka itu akan dimiliki untuk seterusnya. Arya, terdengar Kebokanigara meneruskan, simpanlah pusaka ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagimu. Ketabahan serta keberanian akan memancar ke dalam hatimu. Namun apa yang telah terjadi dapatlah menjadi peringatan bagimu. Umbaran telah berusaha untuk mempergunakan pusaka itu dalam perjalanannya yang sesat. Dada Arya menjadi berdebar-debar. Ia maju selangkah, dan dengan tangan yang gemetar diterimanya Kiai Suluh dari tangan Kebokanigara, yang berkata pula, kau telah memiliki salah satu dari kebesaran-kebesaran yang pernah dimiliki oleh Pasingsingan. Aku akan selalu mengingatnya, Paman, jawab Arya Salaka. Apa yang telah terjadi dengan Umbaran? Tiba-tiba terdengar Widuri menyela, ayah, aku juga punya cincin yang bermata merah menyala. Kebokanigara menoleh kepada putrinya, apakah itu? Widuri menunjukkan jarinya yang dilingkari oleh sebuah cincin yang bermata merah menyala. Kelabang Sayuta, desis Mahesa Jenar. Ya, jawab Widuri, Lawa Ijo menamakannya demikian. Dari manakah kau mendapat cincin itu? Tanya ayahnya. Lawa Ijo, sahut Widuri. Kemudian ia pun menceritakan tentang Lawa Ijo. Tentang anak perempuannya yang mati dan tentang prasangkanya yang salah terhadap istrinya. Kebokanigara, Mahesa Jenar dan Arya Salaka pun mendengarkan cerita itu dengan seksama. Agaknya Lawa Ijo telah menjadi korban keadaan seperti Umbaran. Menjadi korban keadaan di sekitarnya. Keluarganya, ruang pergaulan dan sahabat-sahabatnya. Bahkan mungkin, selain mereka masih ada lagi berpuluh-puluh, malahan beratus-ratus orang yang menjadi korban seperti itu. Mungkin dalam pergaulan dengan sahabat-sahabatnya, mungkin dalam keadaan yang tak serasi di dalam rumah tangga dan orang tuanya, atau mungkin keadaan yang sumbang di perguruannya. Sehingga untuk menjadi manusia yang baik diperlukan pendidikan atas 3 daerah hidup manusia sejak masa kanak-kanaknya, yaitu keluarga, lingkungan pergaulan dan tempat mereka menempa diri, yaitu perguruan-perguruan. Namun tiba-tiba di antara mereka terdengar suara mantingan bergumam, takdir telah menentukan atas kedua pusaka itu. Semua orang menoleh kepadanya. Di antara mereka ada yang bertanya-tanya di dalam hati. Tetapi mantingan tidak meneruskan kata-katanya. Hanya Kebokanigara, Mahesa Jenar dan Wanamertalah yang menangkap maksud kata-kata itu. Kata-kata yang terlanjur melontar demikian saja dari mulut mantingan, sehingga dengan demikian mantingan sendiri agak menyesal karenanya. Namun ketika dilihatnya Kebokanigara dan Mahesa Jenar tersenyum, mantingan ikut tersenyum pula. Malahan Kiai Wanamerta berkata perlahan-lahan, kami orang-orang tua hanya berdoa, semoga anak-anak muda mendapat jalan terang. Yang lain tak dapat mengerti apa yang mereka maksudkan. Arya Salaka Widuri, bahkan Rara Wilis menyangka bahwa Wanamerta sedang berdoa untuk kemenangan mereka melawan orang-orang dari golongan hitam. Namun sebagai seorang ayah, Kebokanigara berpikir, apakah kedua pusaka, yang masing-masing berada di tangan Arya dan Endang Widuri itu akan menjadi perlambang dan menentukan jalan hidup mereka? Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Mahesa Jenar tidak berkata apa-apa. Malahan kemudian kembali mereka teringat kepada perjalanan yang akan mereka tempuh, sehingga dengan demikian kembali Mahesa Jenar mohon diri untuk meneruskan perjalanan itu. Maka mereka pun segera berkemas. Kiai Suluh kini berada di pinggang Arya Salaka, sedang tangannya masih menggenggam tombak banyu biru. Sedang pusaka keturunan Kiai Suluh masih dibawa oleh Kebokanigara. Meskipun ia sendiri tidak memerlukannya, namun belum ada orang yang akan diserahinya untuk menyimpan pusaka itu. Di sepanjang perjalanan, Kebokanigara berusaha untuk dapat menasehati putrinya mengenai kelabang sayuta itu. Seperti juga Kiai Suluh, kelabang sayuta adalah batu akik yang mempunyai pengaruh yang jelas kepada pemiliknya. Akik itu akan dapat mempengaruhi keuletan dan keterampilan berpikir. Demikianlah rombongan itu berjalan dengan kecepatan sedang. Paling depan tampak Arya Salaka di atas kuda hitam, kemudian Rara Wilis dan Endang Widuri yang menjajarinya. Di belakang mereka, berkuda berdua Mahesa Jenar dan Kebokanigara.
Mereka kini merasa bahwa sebagian dari pekerjaan mereka yang terberat sudah selesai. Golongan hitam telah 8 dari 10 bagian hancur. Lebih dari itu, bagi Mahesa Jenar yang paling membesarkan hatinya, adalah sikap Lembu Sora. Agaknya Ki Ageng Lembu Sora telah menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya. Agaknya orang itu telah menemukan jalan untuk kembali. Kembali kepada Tuhan, dan kembali kepada kesadaran diri atas segala ketamakan dan keserakahannya. Matahari semakin lama menjadi semakin rendah, seakan-akan kini bola langit itu bertengger di atas pegunungan di sebelah barat. Sinarnya yang kemerah-merahan memancar ke segenap arah, ke wajah langit dan ke wajah bumi. Daun-daun yang hijau menjadi semburat merah. Namun cahaya merah itu pun semakin lama semakin pudar. Akhirnya tinggal menyangkut di ujung-ujung daun hijau di lereng-lereng bukit, untuk seterusnya tenggelam di balik pegunungan. Di langit kini bermunculan bintang-bintang. Satu demi satu. Namun akhirnya jumlahnya tak terhitung lagi. Bintang-bintang berpencaran dari ujung langit ke ujung yang lain. Awan yang kelabu sehelai-helai mengalir ke utara. Yang kemudian seakan-akan berkumpul menjadi satu. Awan-awan yang basah itu kemudian menjadi semakin tebal dan menjadilah lapisan mendung di langit yang luas. Rombongan kecil itu mempercepat perjalanan mereka. Mereka takut kehujanan. Semalam, hampir seperempat malam mereka membiarkan diri mereka terbenam dalam hujan yang lebat. Kini mereka tidak ingin kedinginan lagi. Lebih baik berbaring di samping perapian sambil merebus ketela pohon daripada harus menempuh perjalanan di hujan yang dingin. Beberapa saat kemudian tampaklah di kejauhan api yang menyala. Agaknya itu adalah perapian dari anak-anak Pamingit atau Banyu Biru di Pangrantunan. Karena itu kuda mereka berlari semakin cepat. Perapian itu tampaknya hanya 1-2 saja. Tidak seperti kemarin. Berpuluh-puluh di sekitar desa Pangrantunan. Ketika kuda Arya memasuki daerah itu, ia benar-benar terkejut. Yang dilihatnya hanyalah beberapa kelompok orang-orang yang sedang menghangatkan diri. Kemanakah Laskar Pamingit dan Banyu Biru yang banyak itu? Arya menarik kekang kudanya. Ia berhenti agak jauh dari desa. Wilis dan Widuri pun berhenti pula. Tetapi Mahesa Jenar dan Kebokanigara mendahuluinya sampai ke tempat Arya Salaka berhenti. "Kenapa sesepi ini, Paman?" bisik Arya. Kebokanigara dan Mahesa Jenar mengamati keadaan dengan seksama. Kata Mahesa Jenar, "Apakah orang-orang itu orang-orang Pamingit atau Banyu Biru?" "Entahlah," jawab Arya. Dalam hatinya terdengar suara lain. Kembali mereka berdiam diri. Dengan tajamnya Mahesa Jenar dan Kebokanigara mencoba untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Juga orang-orang yang kemudian berdiri di samping perapian itu. Apakah mereka kawan, apakah lawan? Sedang orang-orang yang berada di perapian itu pun bersiaga ketika mereka mengetahui ada rombongan orang-orang berkuda datang ke dekat mereka. Mahesa Jenar mendorong kudanya beberapa langkah maju. Dan orang-orang di tepi perapian itu pun menyongsongnya dengan tombak yang tunduk. "Siapakah kalian?" tanya salah seorang dari mereka. Mahesa Jenar tidak segera menjawab. Ia membiarkan orang-orang itu menjadi semakin dekat. "Siapakah kalian?" terdengar kembali pertanyaan salah seorang dari mereka. Kini Mahesa Jenar tidak ragu-ragu lagi. Menilik bayangan pakaian yang melekat di tubuh mereka, pastilah mereka bukan dari golongan hitam. Karena itu ia menyahut, "Mahesa Jenar bersama Arya Salaka dan rombongan." "Oh," sahut orang itu, dan tombak mereka menjadi semakin tunduk. "Laskar manakah kau?" tanya Mahesa Jenar kemudian. "Pamingit," jawab orang itu, "kami mendapat tugas untuk menanti kedatangan Tuan." Mahesa Jenar menjadi berlega hati. Dengan isyarat tangan ia memanggil Arya, Wilis dan Widuri. Segera mereka pun mendekat. "Kenapa sepi?" tanya Arya Salaka. "Silahkanlah Tuan singgah sebentar. Kami mendapat tugas untuk menanti tuan-tuan dan membawa tuan-tuan ke induk pasukan," jawab orang itu. Namun nampaknya orang itu sedemikian tenang sehingga Arya Salaka, Mahesa Jenar dan Kebokanigara mendapat kesan yang baik. Mahesa Jenar beserta rombongannya kemudian mengikuti orang yang mempersilahkan itu. Mereka dibawa ke pondok yang semula dipergunakan untuk Ki Ageng Sora Dipayana selagi memegang pimpinan pertempuran. Ketika mereka memasuki halaman, muncullah seseorang di muka pintu pondok itu. Dengan bergegas dan hormat ia berkata, "Silahkan tuan-tuan." Arya Salaka dan rombongan telah mengenal orang itu, Wulungan.
Karena itu Arya Salaka menjadi semakin tenang dan tidak berprasangka. Maka segera mereka meloncat turun dari kuda-kuda mereka dan langsung masuk ke dalam pondok itu, duduk di atas bel-bel yang besar, hampir memenuhi ruangan. "Sehari penuh kami menunggu tuan-tuan," kata Wulungan. "Kami mengira bahwa tuan akan datang pagi tadi. Karena itu, ketika tuan-tuan tidak segera datang, kami menjadi cemas. Ki Ageng Sora Dipayana berpesan, apabila malam nanti tuan-tuan tidak datang, kami harus menyusul bersama-sama dengan Ki Ageng Sora Dipayana sendiri." "Atas pangestumu, kami selamat, Wulungan," sahut Mahesa Jenar. Kemudian ia bertanya, "Kami terkejut ketika kami melihat daerah ini sedemikian sepi." "Semuanya sudah selesai," jawab Wulungan. "Selesai," ulang Arya Salaka. "Anggara adalah saudaramu seperguruan." "Ya. Pekerjaan kami sudah selesai. Orang-orang dari golongan hitam telah meninggalkan seluruh daerah Pamingit. Mereka menghindarkan diri dari pertempuran kemarin. Ketika kami maju ke garis perang, pertahanan mereka telah kosong. Seorang pengawas melihat, sekelompok demi sekelompok, mereka meninggalkan daerah ini, namun pengawas itu belum yakin bahwa mereka seluruhnya telah pergi," jawab Wulungan. Mahesa Jenar, Kebo Kanigara dan Arya Salaka menarik nafas. Namun Widuri nampak mengernyitkan alisnya, katanya, "Jadi aku sudah terlambat." "Apa yang terlambat?" tanya ayahnya. "Aku tidak dapat melihat pertempuran itu," sahut Widuri. "Beruntunglah kau," kata ayahnya pula. "Salah ayah. Kenapa aku tidak boleh berangkat dahulu bersama-sama dengan Laskar Banyu Biru beberapa hari yang lalu?" jawab Widuri. "Beruntunglah kau," ulang ayahnya, "kau akan ngeri melihat pertempuran itu. Kau akan melihat darah mengalir, melihat orang mengerang kesakitan karena terluka." "Beruntunglah aku, karena aku hampir mati ditelan pasing-singan," Widuri meneruskan. Kebo Kanigara tersenyum, Mahesa Jenar pun tersenyum. "Tetapi bukankah kau masih utuh?" sambung ayahnya. Widuri tidak berkata-kata lagi. Yang lain pun untuk sesaat berdiam diri sehingga ruangan itu menjadi sepi. "Nah, tuan-tuan," Wulungan memecah kesepian, "beristirahatlah. Besok pagi-pagi tuan-tuan kami antar ke Pamingit. Ki Ageng Sora Dipayana, Ki Ageng Lembu Sora dan tamu-tamu mereka menunggu tuan-tuan." "Siapakah tamu-tamu itu?" tanya Arya. "Bukan tamu baru. Ki Ageng Pandan Alas, Titis Anganten," jawab Wulungan. Kemudian Wulungan meninggalkan mereka untuk beristirahat. Awan yang basah di langit telah bersih disapu oleh angin. Tetapi udara terasa betapa panasnya. Arya Salaka, yang tidak begitu tahan akan udara yang panas itu, bangkit berdiri. Maksudnya hanya untuk menyejukkan diri di luar pintu. Namun kemudian ia tertarik untuk berjalan-jalan di halaman. Di kejauhan, api masih tampak menyala-nyala. Agaknya Laskar Pamingit itu masih merasa perlu untuk menghangatkan tubuh. Memang di udara yang terbuka, udara terasa lebih sejuk dan dingin daripada di dalam rumah. Selain itu, agaknya mereka sedang merebus jagung. Arya berjalan saja tanpa tujuan. Ketika ia sampai di jalur-jalur jalan desa, ia pun mengikutinya. Kedua senjatanya ditinggalkan di pondoknya. Sebab ia mengira bahwa keadaan di Pangantunan itu telah benar-benar aman. Dengan demikian ia berjalan saja seenaknya tanpa kecurigaan apa-apa. Namun yang tak diketahuinya, beberapa pasang mata sedang mengikutinya. Kemana ia berjalan, berpasang-pasang mata itu pun lalu menyertainya. Mereka berlindung di balik pepohonan dan bayang-bayang gerumbul-gerumbul kecil di kiri kanan jalan desa itu. Menilik gerak-gerik mereka, mereka bukanlah orang-orang yang dapat diabaikan. Ternyata telah sekian lama mereka mengikuti langkah Arya Salaka. Arya masih belum menyadarinya. Sehingga dengan demikian, orang-orang itu pun semakin lama menjadi semakin berani. Mereka kini lebih merapat lagi di belakang Arya Salaka yang sedang kehilangan kewaspadaan. Tetapi panca indera Arya Salaka ternyata telah benar-benar terlatih. Meskipun ia tidak berprasangka apa-apa, namun didengarnya gemersik daun-daun kering di kiri kanan jalan sempit itu. Dan gemersik itu selalu mengikutinya kemana ia pergi. Arya Salaka tidak segera menoleh atau mengamat-amati suara itu. Ia masih akan meyakinkan tanpa diketahui orang lain, bahkan seandainya ada orang yang mengikuti, orang itu pun tidak akan mengetahuinya bahwa Arya Salaka telah menyadari kehadiran mereka.
Kalau Arya Salaka mempercepat langkahnya, gemersik itu pun menjadi semakin cepat, dan apabila Arya memperlambatnya dengan pura-pura memperhatikan sesuatu pada tubuhnya, gemersik itu pun lambat pula. Akhirnya Arya berhenti, perlahan-lahan ia memutar tubuhnya yang berjalan kembali lewat jalan itu pula. Suara gemersik itu pun berhenti dan berputar pula mengikutinya. Namun Arya telah berbuat sesuatu dengan perhitungan. Ia mengharap teka-teki itu segera dapat ditebaknya. Kalau orang itu akan menyerang atau berkepentingan dengan dirinya, maka orang itu pasti akan segera melakukannya, sebelum ia menjadi semakin dekat dengan pondoknya. Tetapi seandainya orang-orang itu hanya akan mengintainya, suara itu pasti akan lenyap dan berhenti. Dengan demikian menjadi kewajibannya untuk mengejar dan menangkap mereka atau salah satu dari mereka. Apa yang diharapkan Arya itu pun terjadi. Agaknya orang yang mengikuti Arya Salaka itu tak membuang waktu, dan tak mau menunggu sampai Arya menjadi semakin dekat dengan pondoknya, di mana telah menunggu Mahesa Jenar, Kebo Kanigara dan beberapa orang lagi. Tiba-tiba Arya mendengar langkah yang menjadi semakin jelas, dan tiba-tiba seseorang telah meloncat tepat di belakangnya. Arya adalah seorang yang cukup memiliki bekal pengetahuan bela diri. Apalagi ia telah sengaja memancing orang itu keluar dari persembunyiannya. Karena itu, segera ia memutar diri menghadapi setiap kemungkinan yang bakal datang. Tetapi ketika ia melihat orang yang berdiri di hadapannya, ia menjadi terkejut bukan buatan. Bagaimanapun beraninya, namun dada Arya Salaka berdesir pula. Di hadapannya kini berdiri seseorang berkerudung kain yang kehitam-hitaman dan bertopeng kulit kayu kasar. "Pasingsingan," desis Arya. Orang itu tertawa. Suaranya berat dan kasar. Katanya, apakah hanya Pasingsingan yang memiliki topeng di dunia ini? Arya menyadari kesalahannya. Pasingsingan memiliki tanda-tanda khusus. Jubah abu-abu dan topeng kayu yang jelek dan kasar. Sedangkan orang yang berdiri di hadapannya itu berciri lain. Ia tidak mengenakan jubah, dan topengnya dibuat dari kelika kayu yang sangat sederhana. "Siapa kau?" tanya Arya Salaka. "Aku Kleyang Kabur Kanginan." "Berkandang langit, berselimut mega," jawabnya. "Jangan banyak berputar-putar. Kalau kau sengaja menyembunyikan dirimu, apa maksudmu?" tanya Arya pula. "Bukankah kau Arya Salaka?" tanya orang bertopeng itu. Arya tidak merasa perlu untuk menyembunyikan dirinya, maka ia pun menjawab dengan jujur, "Iya, aku Arya Salaka." Orang itu tertawa. "Jadi kaulah yang mengaku anak kepala daerah Perdikan Banyu Biru?" "Kenapa kau sangka aku mengaku-aku?" sahut Arya Salaka. "Aku tidak akan mengaku demikian seandainya ayahku bukan kepala daerah Perdikan Banyu Biru." Kembali orang itu tertawa. Suaranya sangat menyakitkan hati. Katanya, "Di mana ayahmu sekarang?" Pertanyaan itu benar-benar menyakitkan hati Arya Salaka. Karena itu ia menjawab, "Jangan banyak bicara." "Apa maksudmu?" "Ikut aku," kata orang itu. Cincin yang bermata merah menyala. "Lalu," sela Arya. "Jangan bertanya," jawab orang itu. "Adalah hakku untuk mengerti apa yang akan aku kerjakan," kata Arya. "Hanya ada dua pilihan bagimu. Mau atau tidak," desak orang itu pula. Arya masih mencoba menyabarkan diri, meskipun hatinya bergelora. Meskipun demikian ia menjawab, "Jangan memaksa. Jawab pertanyaanku." "Mau atau tidak," berkata orang itu pula. "Tidak," jawab Arya tegas. "Kalau begitu aku harus memaksamu. Dengan kekerasan. Kalau perlu akan aku bawa meskipun kau telah menjadi mayat," kata orang itu. Arya masih sibuk berpikir. Siapakah orang ini? Apakah ia dari golongan hitam atau dari golongan lain yang tak menyukainya? Apakah hal ini ada hubungannya dengan kedudukannya sebagai satu-satunya orang yang berhak atas tanah Perdikan Banyu Biru? Tetapi Arya tak berkesempatan untuk berpikir lebih lama. Sebab orang itu membentaknya, "Bersiaplah." Arya tak sempat menjawab. Ia melihat orang itu meluncur dengan cepat menyerangnya. Namun Arya Salaka pun telah bersiap pula. Karena itu dengan tangkasnya ia mengelak, dan bahkan dengan lincahnya ia pun membalas menyerang lawannya. Demikianlah maka segera terjadi perkelahian di antara mereka. Arya Salaka mula-mula masih meragukan lawannya. Namun ketika lawannya itu bertempur dengan kerasnya, maka ia pun tak mempunyai pilihan lain daripada melayaninya dengan sekuat tenaganya.
Orang bertopeng itu bertempur dengan gigih. Ia tidak banyak bergerak, namun serangan-serangannya yang datang tak ubahnya seperti gunung yang runtuh. Segumpal-segumpal beruntun berguguran. Namun Arya telah bertempur selincah kijang. Dengan cepat dan tangkas ia selalu berhasil menghindarkan diri dari setiap serangan yang datang. Bahkan serangan-serangannya pun datang seperti badai yang dahsyat. Mengalir tanpa berhenti. Gelombang demi gelombang. Karena itu pun maka pertempuran itu menjadi semakin seru. Masing-masing telah bekerja sekuat tenaga untuk mengalahkan lawannya. Arya bertempur seperti banteng ketaton. Tetap, tangguh dan tanggon. Namun lawannya pun bertempur seperti seekor gajah yang demikian percaya pada kekuatan tubuhnya. Demikianlah pertempuran itu berjalan semakin sengit. Arya Salaka ternyata memiliki ketangkasan yang cukup dapat mengimbangi lawannya. Namun meskipun demikian, ia selalu waspada. Tadi ia mendengar gemersik itu di kiri dan kanan jalan. Sehingga kesimpulannya, orang yang mengintainya tidak hanya seorang. Ia pasti mempunyai kawan. Dengan demikian ia harus selalu waspada, sebab setiap saat kawannya itu akan dapat muncul dan menyerangnya bersama-sama. Tetapi meskipun sudah sekian lama Arya bertempur, orang yang lain belum muncul juga. Sehingga Arya menjadi curiga. Apakah mereka akan menyerangnya apabila ia telah benar-benar kelelahan? Karena itu, Arya menjadi marah, dengan lantang berkata, "Hai, orang yang licik. Ayo keluarlah dari persembunyianmu. Kalau kalian akan bertempur bersama-sama, majulah bersama-sama. Jangan main sembunyi-sembunyian." Namun tak ada jawaban. Hanya seorang itu sajalah yang bertempur melawannya. Ketika ia mendengar Arya berkata dengan marah, ia pun menyahut, "Jangan sombong, kau kira bahwa di dunia ini hanya ada seorang laki-laki yang bernama Arya Salaka?" "Aku tak berkata demikian," jawab Arya sambil bertempur. "Aku ingin kalian bertempur dengan jujur. Jangan mengambil kesempatan yang licik." "Aku bukan betina," kata orang bertopeng sederhana itu. Namun dengan itu gerakannya menjadi semakin keras. Seperti angin pusakanya bergerak berputar-putar. Kini ia menjadi bertambah lincah dan bertambah garang. Tetapi Arya Salaka pun telah kehilangan kesabarannya, karena kemarahannya telah memuncak. Arya tidak tahu dengan siapa ia berhadapan, namun agaknya lawannya benar-benar bertempur antara hidup dan mati. Karena itu ia pun bertempur mati-matian. Ia tidak mau menjadi korban dalam persoalan yang gelap. Pertempuran itu sudah berlangsung beberapa lama. Namun tak seorang pun yang tampak akan dapat memenangkan perkelahian itu. Kedua-duanya telah mengerahkan segenap tenaga yang mereka miliki, namun perlawanan mereka pun menjadi semakin bertambah sengit. Tetapi lambat laun, Arya merasakan sesuatu yang aneh pada lawannya. Seolah-olah ia pernah mengenal gerak-gerak yang demikian itu. Mula-mula lawannya mempergunakan tata berkelahi yang asing baginya. Aneh dan bercampur baur. Tetapi ketika Arya mendesak terus, lawannya itu tak mampu lagi mempergunakan tata gerak yang aneh-aneh dan bercampur baur. Sehingga akhirnya lawan Arya yang bertopeng itu terpaksa mempertahankan dirinya dengan ilmu yang sesungguhnya dimilikinya. Arya Salaka mencoba mengamati setiap gerak dan perlawanan lawannya itu. Bagaimana ia menyilangkan tangannya di bawah dadanya, bagaimana ia meloncat miring dan bagaimana ia memutar sikunya apabila ia mencoba melindungi lambungnya. Serangan-serangannya pun seakan-akan pernah dikenalnya. Dengan tangan yang mengepal berkali-kali menyambar dagu, dengan ujung-ujung jari dari keempat jarinya yang lurus mengarah ke bagian bawah leher dan perut. Dengan sisi-sisi telapak tangan, dan dengan siku dalam jarak-jarak yang pendek. Kaki Arya pun dengan lincahnya bergerak dan meloncat. Kadang-kadang seakan-akan tertancap di tanah seperti tonggak besi yang tak tergoyahkan. Namun kadang-kadang tumitnya tiba-tiba menyambar lambung. Arya sempat mengingat-ingat sambil berkelahi. Meskipun kadang-kadang serangan lawannya itu datang dengan dahsyat. Sekali-kali ia terdesak mundur, sebuah demi sebuah serangan lawannya itu mengejarnya. Ketika kaki lawannya itu menyambar dadanya, ia menarik tubuhnya dan berputar, namun lawannya meloncat maju. Dengan kaki yang lain, orang bertopeng itu menyapu kakinya yang baru saja menginjak tanah. Demikian cepat sehingga Arya tak sempat mengelak. Karena sapuan itu, Arya kehilangan keseimbangan, namun ia adalah seorang yang cukup terlatih. Dengan demikian, ia dapat menjatuhkan dirinya dengan baik dan berguling satu kali, untuk kemudian melenting berdiri.
Tetapi ia terkejut ketika demikian ia tegak, sebuah pukulan menyambar dagunya. Terdengar giginya gemertak. Ia hanya sempat menarik wajahnya untuk mengurangi tekanan pukulan lawannya, namun wajahnya itu pun terangkat pula. Perasaan sakit seperti menyengat dagunya itu. Ia terdorong selangkah surut. Lawannya tidak mau kehilangan kesempatan, dengan tangkasnya ia meloncat maju. Namun kali ini Arya tidak mau menjadi sasaran terus-menerus. Dengan tak diduga oleh lawannya, sekali lagi Arya meloncat ke samping, kemudian dengan lincahnya ia memutar tubuhnya, dan kakinya menyambar perut lawannya. Terdengar lawannya mengaduh perlahan. Disusul dengan serangan kedua ke arah dada. Sekali lagi orang itu terdorong ke belakang. Dan Arya mengejarnya terus. Bersambung ke bab 95. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.